Yeah, the game. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang lagi dalam perjalanan ke suatu pulau untuk berlibur. Mereka terdiri dari ibu bernama Susan, ayah bernama Richard, adik perempuan bernama Jessie, kakak bernama Sam. Susan kemudian membaca artikel tentang Pulau Svalta, pulau yang sedang mereka tuju, yang mana dulunya pada tahun 1824 seluruh penduduk pulau memutuskan buat mengkarantina diri dari dunia luar dikarenakan adanya pandemi flu yang mematikan. Awalnya karantina mereka diniatkan hanya berlangsung selama 3 bulan, tapi ujung-ujungnya mereka sampai 2,5 tahun. Di saat dunia luar sudah selesai mengkarantina diri, di Pulau Svalta masih belum. Dan selama karantina terjadi diakibatkan kelaparan, beberapa kasus mulai terjadi, yang mana sebagian dari mereka memutuskan untuk melakukan tindak kanibalisme. Untuk berapa banyak korban yang jatuh atas peristiwa tersebut tidak diketahui, namun yang bisa ditahu dari informasi itu, Pulau Svalta berbahaya, dan entah mengapa Richard sekeluarga memilih berlibur di sana. Terakhir, ternyata Pulau Svalta memiliki festival yang dinamakan Karantan, yang mana setiap 10 tahunnya penduduk setempat akan mengkarantina diri kembali selama 8 jam. Dan selama 8 jam tersebut mereka akan isi dengan beberapa pertunjukan drama. Dan ternyata hari ini adalah hari di mana 2 hari sebelum Karantan akan diadakan. Singkat waktu sampailah mereka di tempat makan persinggahan sebelum nantinya akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal. Saat Susan lagi memesan makanan, Jessie dan Sam memilih berkeliaran. Setelah Susan selesai memesan, kita kemudian diperlihatkan satu burung yang kondisinya palanya telah copot. Entah perbuatan siapa itu, tapi Jessie dan Sam yang melihat itu heran dan langsung pergi setelah melihatnya. Setelah makan, si pemilik resto bertanya tentang kemana tujuan utama mereka. Mendengar itu, Susan menjawab mereka akan pergi ke Pulau Svalta. Mendengar itu, si pemilik resto langsung terkejut dan menyarankan agar mereka jangan ke sana karena itu berbahaya. Meskipun telah diberi saran, mereka tetap akan pergi. Dan saat Richard akan membayar uang makan, di sini lagi dan lagi si pemilik resto menghalang dia. Kali ini mode serius, si pemilik resto mulai memberitahu jika Richard sayang keluarga, alangkah baiknya mereka harus pulang karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir si pemilik resto melihat mereka. Mungkin karena cukup takut dengan peringatan si pemilik resto, badan Richard sampai bergetar, membuat dia cukup sulit untuk mengambil duit. Have to leave. Don't say I didn't. Richard pun kembali berkumpul dan akan segera berangkat karena kapal sudah menunggu. Tapi sialnya dia harus kembali lagi karena dompetnya ketinggalan. Setelah sudah diambil, Richard pun kembali dan ada saus tomat yang menempel di bajunya. Saat sudah berangkat, semua penumpang yang ada menatap jahat mereka. Entah apa alasannya. Sampai mana ada salah satu penumpang botak yang mulai mengajak bicara mereka. Meskipun sikapnya menjengkelkan, tapi nantinya si pria botak ini adalah orang yang akan cukup berperan penting atas keselamatan mereka. Sampainya di pulau, mereka langsung disambut dengan tatapan sinis oleh para penduduk. Kemudian salah satu orang yang merupakan pemimpin mereka maju dan menanyakan ada gerangan apa Richard sekeluarga datang kemari. Richard pun menjelaskan jika mereka hanya berlibur sekaligus ingin menonton pertunjukan drama mereka. Mendengar itu si nenek tidak senang karena pertunjukan tersebut bukan sembarang pertunjukan. Bukan sembarang pertunjukan yang ditunjukkan oleh orang tidak dari golongan mereka yang ingin menonton pertunjukan. Itu adalah acara karantan mereka. Karantan adalah sesuatu kegiatan yang sakral, dan saking sakralnya karantan sudah mereka anggap sebagian dari hidup mereka. Si nenek pun langsung menyuruh Richard sekeluarga buat pulang. Menanggapi hal itu, Richard membalas dengan memberitahu jika pulau ini bukan pulau pribadi. Ini adalah pulau umum yang bebas dikunjungi oleh siapapun. Kemudian Susan juga memberitahu jika dulu-dulu sekali ada nenek moyangnya dia yang merupakan seorang perwira mati di pulau ini, yang diduga pelaku pembunuhnya adalah dari nenek moyangnya si nenek ini. Tidak terima dengan hal itu, si nenek sekali lagi menyuruh mereka buat pergi dan setelahnya menjilat pipi Susan.
Di tengah-tengah keributan, tiba-tiba pria bernama Mats datang menghentikan, dan ternyata Mats lah orang yang telah bersedia menyewakan rumah almarhum ibunya kepada Richard sekeluarga. Meskipun satu kampung, nyatanya Mats tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan nenek dan kawan-kawan. Dia justru menyambut baik orang luar, dan karena kehadirannya si nenek pun mengalah kemudian pergi. Oh, shoes off, please. Sampainya di rumah, Mats kemudian menjelaskan tipis-tipis tentang beberapa benda yang ada di dalam. Mats mulai berbicara sampai mana pembicaraan beralih ke suatu cerita romantis tentang percintaan ibunya dan ayahnya. Saat mereka lagi menikmati ceritanya, di akhir-akhir mereka semua dibuat terkejut, terkhususnya si Richard, karena ternyata saat ibunya menghembuskan nafas terakhir, dia berada tepat di kursi yang Richard duduki, dan bahkan cara dia mati sangat tragis, yaitu dengan cara kepalanya dipenggal. Saat mereka lagi memeriksa kamar masing-masing, tepatnya di kamarnya Jesse, tiba-tiba Mats muncul tanpa suara. Dan di sini sifat aslinya Mats mulai terlihat sedikit. Dia sedang berusaha merayu si Jesse. Meow. Singkat waktu, karena tidak ada jaringan, para anak-anak memutuskan buat membaca koran. Sampai mana dirasa sudah terlalu bosan, Jesse memilih buat pergi membersihkan badan. Dan saat dia sedang melakukan hal itu, terlihat dari tatapannya dia merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Malam hari saat mereka lagi tidur pulas, Richard terbangunkan oleh suara berisik yang muncul dari luar rumah. Pas diperiksa, ternyata itu merupakan segerombolan orang yang berpenampilan aneh. Tanpa mengatakan apa-apa, orang aneh tersebut kemudian memberikan mereka hewan mati, kemudian pergi. Dan pas Richard bersama Susan sudah masuk, ternyata pelakunya adalah si nenek, dan entah apa motivasinya. Singkat waktu pagi hari, tepatnya 1 hari sebelum karantina akan diadakan, melihat Jesse yang tidak tenang, Richard bertanya apa yang terjadi. Awalnya Jesse menolak, tapi ujung-ujungnya dia bersedia. Setelah menyalakan keran air, Jesse kemudian memberitahu jika dia merasa dirinya sedang diperhatikan. Kemarin waktu dia berendam, dia mendengar ada suara di balik cermin, seperti suara sedang mengambil tisu dan seperti suara sedang mengkocok sesuatu. Menanggapi hal itu, Richard berkata mungkin itu hanya perasaan Jesse saja. Kemudian Richard pergi menemui Mats untuk menceritakan tentang kejadian yang dialami tadi malam, berharap Mats mengetahui sesuatu. Bangkai hewan tersebut pun dia berikan, dan melihat itu si Mats justru terlihat heran karena ternyata dia juga tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, demi membantu Richard, Mats bersedia akan pergi bertanya ke si nenek dan kawan-kawan tentang apa itu sebenarnya. Selesai dengan Mats, Richard sekeluarga memutuskan untuk keluar jalan-jalan mencari udara segar. Ternyata si pemilik resto telah modar dibunuh oleh seseorang. Dan untuk sementara si detektif menduga pelakunya adalah si pembunuh berantai bernama John yang baru-baru ini telah dibebaskan. Si detektif juga menduga jika si John sedang berada di Pulau Svalta, yang mana pas kita diperlihatkan mukanya, ternyata itu adalah bapak-bapak botak yang pernah ngobrol bersama Richard di kapal. Saat itu juga si detektif langsung memutuskan buat pergi ke Pulau Svalta. Di tempat Richard sekeluarga saat lagi santai menikmati minuman, para anak-anak kemudian memutuskan buat berenang, sedangkan para orang tua memutuskan buat bercinta. Di sisi lain terlihat si detektif yang sudah sampai di tujuan. Kemudian dia langsung mendatangi si nenek DKK yang lagi latihan pertunjukan. Si detektif langsung mengungkapkan alasan dia datang, yaitu sedang mencari Johan, narapidana yang baru saja telah dibebaskan. Alasannya juga dia beritahukan, yaitu telah terjadi pembunuhan. Mendengar itu si nenek DKK menjawab, memang tadinya Johan berada di pulau ini, tapi sekarang dia sudah tidak ada karena pergi membeli minuman keras di luar pulau. Mendengar informasi tersebut, si detektif langsung ke lokasi yang dimaksud untuk mencari keberadaan si Johan. Dan sebelum itu si detektif sempat memperingati si nenek DKK untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, menandakan jika si detektif ini memang memandang buruk si nenek DKK. Saat si detektif sudah berangkat, ya, ternyata si Johan masih berada di pulau ini, dan itu berarti si nenek DKK telah berbohong. Di tempat Sam dan Jesse, mereka masuk di tempat makan, yang mana pas sudah di dalam mereka disambut dengan tidak ramah. Dan bahkan tatapan mereka semua seolah-olah menyuruh Jesse dan Sam buat pergi. Dengan lapang dadang mereka menuruti, dan pas sudah di luar pintu, mereka bertemu dengan beberapa orang yang sedang menggunakan pakaian aneh sambil membawa peti mati. Mereka kemudian menakut-nakuti Sam dan Jesse, mengisyaratkan seakan peti mati ini dibuat untuk mereka berdua.
Sampainya mereka di rumah, sungguh sangat mengejutkan. Tiba-tiba, ya, ada si Mads yang lagi menggunakan pakaian dalam milik Jesse dan bahkan dia lagi rebahan di kasurnya. Di sini terjawab sudah alasan mengapa Jesse selalu merasa dirinya seolah-olah sedang diawasi. Ternyata itu kerjaannya si Mads. Rumah ini ternyata telah dipasangi CCTV dan Mads selalu memantau pergerakan mereka. Tidak hanya itu, beberapa cermin yang ada di rumah ini adalah cerminnya bisa tembus pandang jika dilihat dari belakang. Pas Jesse sudah masuk di kamar, si Mads juga sudah menghilang. Yang tersisa hanya bekas rebahannya saja. Melihat itu tentu Jesse tahu jika ada orang yang telah masuk. Dan rasa curiganya semakin besar setelah dia baru menyadari jika pakaian dalamnya menghilang. Hal tersebut pun dia tanyakan kepada Sam dan Sam mengaku jika bukan dia pelakunya. Sebelum meninggalkan kamar, Jesse sempat membuat emot cinta di cermin dan... ya, ternyata si Mads sedang bersembunyi di dalamnya. Di suatu tempat memperlihatkan si nenek DKK yang lagi rapat membahas tentang karantan yang akan diadakan besok. Di sini si nenek memberitahukan keinginannya yang ternyata ingin mengembalikan tradisi mereka yang sudah tidak pernah dilakukan selama 30 tahun terakhir, yaitu membunuh orang kemudian dimakan, dan orang yang akan menjadi target adalah Richard sekeluarga. Rencana tersebut pun diprotes oleh si anak muda karena dia merasa hal itu tidak perlu dilakukan, cukup hanya nenek moyang mereka saja yang melakukannya. Dia merasa di zaman modern sekarang ini hal itu tidak harus dilakukan. Meskipun demikian, pendapat itu tidak didengarkan dan si nenek tetap akan melakukan rencana gilanya esok hari. Kemudian si nenek mendatangi Mads untuk memberitahu keinginannya yang ingin membunuh Richard sekeluarga. Awalnya si Mads menolak, tapi setelah dia diancam mengenai aksi bejatnya yang selama ini telah dilakukan untuk dilaporkan kepada si detektif, akhirnya Mads bersedia membantu. Singkat waktu, hari di mana karantan akan dimulai tiba. Di tempat acara orang-orang pun mulai berdatangan. Sedangkan di rumahnya Richard sekeluarga mereka lagi sarapan. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi berenang-renang terlebih dahulu. Dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Mads yang datang membawa kue. Melihat mereka yang santai sekali, Mads bertanya apakah mereka akan pergi menonton pertunjukan. Mereka menjawab mereka akan pergi, tapi sebelum itu berenang-renang terlebih dahulu. Mendengar itu, Mads pun izin masuk rumah untuk menyimpan kue. Saat pertunjukan sedang berlangsung, Richard sekeluarga juga sudah selesai mandi. Setibanya di rumah, melihat kue yang dibawa Mads, tanpa pikir panjang kue tersebut pun mereka makan. Yang mana ternyata kue itu telah diberi racun oleh si Mads yang sekarang lagi memantau lewat CCTV. Saat melihat Richard sekeluarga sudah terkepar, Mads pun mulai keluar dari persembunyian. Kemudian akan menuduri Jesse. Tapi tiba-tiba... ya, ternyata mereka semua belum memakan kue tersebut karena mereka tahu jika kue itu telah diracuni. Sekarang si Mads tertangkap basah dan dalam situasi yang sangat tidak enak. Dengan senyuman psikopat, Richard sekeluarga mulai mengeluarkan pisau mereka masing-masing dan... Ternyata Richard sekeluarga merupakan keluarga psikopat. Orang yang membunuh si pemilik resto bukanlah Johan, melainkan si Richard itu sendiri. Alasan mengapa mereka ke pulau ini adalah hanya untuk melakukan pembunuhan karena mereka adalah psikopat. Setelah Mads modar dengan cara yang sangat tragis, mereka pun pergi ke acara pertunjukan drama. Sampainya di sana, secara kebetulan acaranya juga sudah selesai, sehingga inilah yang terjadi. Ya,
Richard sekeluarga pun mulai menggila. Mereka menyerang para penduduk pulau secara membabi buta. Dan di sini sebagian dari penduduk pulau masih belum mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Didengar dari teriakan mereka, mereka menganggap Johanlah pelakunya. Si anak muda kemudian mengajak si nenek buat kabur keluar pulau. Bukannya diterima untuk menyelamatkan diri, si nenek justru memilih stay di posisi dengan alasan ini adalah karantan terakhirnya. Dia kemudian pergi entah kemana dan mereka berpisah. Di tempat keluarga psikopat mereka juga berpisah. Para anak-anak memiliki tempat pusat komunikasi, sedangkan para ortu entah kemana. Sampainya di sana dengan cara berakting seolah-olah mereka adalah korban, mereka berhasil mendapatkan simpati oleh si wanita dan Mama, Mama, that was a strange man. Di tempat si nenek ternyata dia berniat menemui Matt. Si pria tua yang mengikuti dia bernama Sven mengajaknya untuk pergi menyelamatkan diri. Tapi si nenek masih tetap menolak ajakan seperti itu. Sven kemudian pergi ke tempat pusat komunikasi yang mana sampainya di sana Sam dan Jesse juga sudah tidak ada. Dia kemudian mengambil pistol suar lalu mengeluarkan satu tembakan berharap bantuan akan segera datang. Hi kids, you having fun? Singkat waktu, para keluarga Kopet pun berkumpul. Mereka kemudian ke suatu rumah yang mana di dalamnya terdapat beberapa orang yang lagi bersembunyi. Dua dari mereka ternyata ada si nenek dan si Sven. Karena masih khawatir, Sven memutuskan buat bertemu kembali. Tiba-tiba pintu mulai digedor dan di sini mereka yang ada di dalam rumah termasuk Sven dan si nenek ternyata masih belum tahu siapa orang yang sedang mengincar mereka. Karena yang mereka kira si pelaku adalah John, padahal sebenarnya itu adalah Richard sekeluarga. Yang awalnya si Richard sekeluarga lah yang akan dibunuh oleh si nenek, tapi kenyataannya sekarang si nenek lah yang akan dibunuh oleh si Richard sekeluarga. Sebelum pintunya terbuka, Sven dan si nenek berhasil masuk bersembunyi di suatu tempat dan persembunyian mereka tidak terbongkar sampai akhir. Di tengah-tengah pembantaian, sayangnya tiba-tiba si anak muda muncul sehingga pada akhirnya pala dia pun dibuat copot. Di tempat si detektif, dia kemudian ditelepon oleh rekannya yang melaporkan jika sedang terjadi pembantaian di Pulau Svalta. Mereka mengira pelakunya adalah si John karena si John diketahui ada di pulau tersebut. Mendengar itu, si detektif langsung tancap gas ke sana. Di tempat Richard dan Susan, mereka lagi asik santai berduaan sambil menikmati api unggun yang bahan bakarnya adalah manusia. Tak lama Sam dan Jesse datang sehingga membuat Richard jengkel. Jengkelnya bukan terhadap Jesse, tapi melainkan kepada Sam. Kenapa dia jengkel? Itu karena dikarenakan Sam datang-datang langsung mengejeknya. Dari awal liburan ini memang Sam juga selalu mengejek Richard, sehingga saat ini adalah puncak kejengkelannya. Dia sudah tidak tahan dan ya, Sam pun ditikam sehingga dia modar saat itu juga. Ternyata Sam bukanlah anaknya Richard. Mereka hanya pura-pura mengaku sebagai ayah dan anak. Sedangkan Jesse masih belum diketahui apa status sebenarnya. Apakah dia juga benar adalah anaknya atau tidak. Tapi yang jelas, melihat Sam yang ditikam, awalnya Jesse bersama Susan sempat protes. Tapi ujung-ujungnya, ya sudahlah. Si nenek bersama Sven juga sudah keluar dari tempat persembunyian. Kemudian karena keinginannya si nenek yang sangat kuat buat menyelesaikan karantan, akhirnya si Sven bersedia membantu. Alasan mengapa si nenek terlihat percaya diri sekali, itu karena dia masih mengira jika rencana dia dan Matt berjalan lancar. Dia pikir Matt sudah membuat Richard sekeluarga pingsan. Di tempat keluarga psikopat, sebelum sampai di rumah melihat lampu yang tiba-tiba menyala, mereka tahu jika ada orang yang masuk. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumahnya Matt terlebih dahulu. Pas sampai di sana, mereka dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat, yaitu tempat kontrol CCTV dan juga jalan rahasia yang tembus ke rumah mereka. Mereka pun berniat untuk membunuh si nenek dan Sven, lalu si Jesse yang dipercayakan untuk bertemu dengan mereka paling pertama. Si detektif juga sudah sampai di lokasi. Dia sangat dibuat terkejut dengan apa yang dia lihat. Terlihat banyak sekali mayat-mayat penduduk pulau yang palanya ditancap di kayu.
Kembali ke si Jesse, dia kemudian berpura-pura acting untuk mengelabui si Sven. Tapi karena tujuan Sven adalah keluarganya Richard, Jesse pun kena tembak. Mendengar suara tembakan, si detektif pun langsung pergi ke sumber suara. Kembali ke Jesse, saat dia sedang terpojok, dia mengaku jika Mads telah membunuh keluarganya. Dia juga memberitahu jika Mads masih berkeliaran di rumah ini. Mendengar itu, Sven memutuskan untuk mencari Mads. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pas dibuka, ternyata itu adalah Susan. Di sini Susan masih tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ikut berakting bersama Jesse seolah-olah mereka adalah korban. Alasan mengapa Jesse belum mati itu karena sebenarnya dia menggunakan baju anti peluru. Begitu juga dengan psikopat lainnya. Di tempat Sven saat berhasil menemukan keberadaan Mads, ya, dia dibuat sangat terkejut karena baru menyadari jika Mads telah modar. Dan yang parahnya, cara dia modar sangat tragis. Tubuh dia dipotong menjadi 10 bagian. Saat terus melanjutkan pencarian, akhirnya dia berhasil menemukan Richard, tapi tiba-tiba, ya, leher Sven pun kena potong. Dan sebelum modar, dia sempat mengeluarkan tembakan sehingga itu membuat tangannya Richard copot. Saat Richard sudah berkumpul, di sini akhirnya si nenek menyadari jika pelaku sebenarnya yang membantai semua orang adalah Richard sekeluarga. Telat menyadari hal itu, si nenek hanya bisa mundur secara pelan-pelan kemudian mengambil pisau lalu berteriak sekencang-kencangnya dan ya, tiba-tiba badan dia hancur diakibatkan terkena tembakan yang dikeluarkan oleh si detektif. Di sini yang si detektif percaya penjahat sebenarnya adalah John dan si nenek. Sedangkan si Richard sekeluarga hanyalah orang luar yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanyalah orang yang menjadi korban. Padahal sebenarnya mereka adalah pelakunya. Memanfaatkan kesalahpahaman tersebut, Richard sekeluarga pun berhasil keluar dari pulau tanpa kesusahan sedikit pun. Sedangkan nasibnya si John sangat disayangkan sekali. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, dia lagi enak-enak rebahan di perahu. Tiba-tiba dihujani peluru yang dikeluarkan oleh tim bantuan yang datang sampai pada akhirnya dia modar. Dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Semua. I miss you.